Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lebih dari 1 tahun ya nggak review casing PC gaming Carry Hore. 1 bulan, lama amat 1 tahun. Nah kali ini saya akan bahas kekurangan dari casing yang harganya di kisaran Rp400.000. Ya lupa, ada kelebihan juga loh. Sebelum membahas lebih jauh, nggak ada salahnya bantu channel imut-imut ini biar nggak nenen terus, biar cepet gede, berkembang lebih baik lagi dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya. Biar nanti kalau ada video baru, ada yang mengetuk pintu hatinya. Halah, kasih tahu maksudnya. Cube Gaming Radal. Namanya aneh, nggak tahu ini maksud dari nama Radal ini apa ya. Saya cari di kamus bahasa Inggris nggak nemu. Kamus bahasa Indonesia, it's same, alias sami mawon. Jadi ya udahlah, apalah arti sebuah nama. Tulisan Radal ini ada di sisi kanan dan kiri dari boxnya yang tergolong cukup besar. Bahkan ada huruf D besar di tengah tulisan Radal. Apa maksudnya? Ya ndak tahu, kok nanya saya. Aduh, kebiasaan ngomong gini, maaf ya pak. Pada bagian samping sebelah kanan maupun kiri ada penjelasan casing ini berwarna hitam, RGB, ada fan atau kipas dan full window. Di box sendiri nggak ada gambar casingnya. Biasanya sih rata-rata box casing itu kasih lihat bentuk casing di boxnya. Yang ini nggak ada. Mungkin casingnya pemalu kali ya. Pada paket penjualan, selain unit casing, kita dapat buku manual sama baut pemasangan perangkat komputer ke dalam casing. Pas dibuka, wih, biasa aja sih, gak bikin orang terpesona. Kelihatan bagian penutup sampingnya full kaca. Dan kalau dilihat dari samping, casing ini tinggi langsing, tapi gak profesional. Proporsional bodinya. Istilahnya apa ya? Kutilang darah. Nggak usah saya jelasin ya, ntar kemana-mana ngomongnya. Pada bagian cover depan ada motif garis-garis dipadu padankan dengan motif polosan. Dan juga ada logo Cube Gaming. Logo ini bukan stiker ya, atau cuma tulisan doang. Ini beneran niat bikin logonya. Logonya timbul, bisa diraba dan dirasa. Ayo, nggak usah mikir aneh-aneh, ini bahas logo loh. Keren sih buat rank harga segini. Terus bisa kalian lihat, ada plastik putih dan inilah yang bikin casing ini nanti terlihat menarik pas dihidupin. Yup, LED bar memanjang tapi nggak nyatu dari atas ke bawah. Posisinya terpisah, jadi posisinya atas sebelah kanan dan yang di bawah itu sebelah kiri. Buat buka cover depan ini gampang banget, tinggal kalian masukin 3 jari ke lubang, jangan jari kaki ya, jari tangan dong. Terus ditarik, nariknya pakai perasaan, jangan pakai otot. Kalau pakai otot, tar pada patah pengunci cover ini. Dan tara, kelihatan di bagian depan dapat bonus 2 kipas RGB. Tapi sayangnya bukan ARGB. Lah harga segini ngarep ARGB. Ya kali, Cube Gaming salah kasih kipas. Pada bagian samping sebelah kanan, bagian penutupnya itu nggak ada tonjolan, rata. Desain kayak gini saya suka loh, bukan saya suka yang rata. Tapi biasanya kabel manajemennya itu tergolong baik, gak bikin susah buat rapiin kabel. Tapi ternyata nanti deh kita bahas. Pada bagian belakang terlihat di sini ada 7 slot ekspansi yang menandakan casing ini udah support semua ukuran motherboard dari mini ATX, micro ATX dan standar ATX. Nah satu yang saya suka di bagian belakang itu penutup bagian dekat slot ekspansi ini udah kayak rolling door. Tinggal bautnya dikendorin, tapi jangan celana ya. Terus geser buat dibuka ataupun dikunci. Sederhana sih, tapi berguna. Kalau pakai baut, terus dicopot, itu suka hilang. Sakit loh kehilangan. Halah, ngomong ngapain? Oke lanjut, kita lihat pada bagian atas. Di sini nggak dikasih dust filter magnet seperti kebanyakan casing Cube Gaming lainnya. Ya mungkin biar ngirit budget kali ya. Dan kelihatan di sini ventilasi udaranya cukup baik. Di bagian atas ini juga ada tombol power, kemudian tombol LED RGB bar, terus 2 kali USB 2.0, port audio dan 1 kali USB 3.0. Cukup standar ya buat casing zaman. Oke lanjut, pada bagian bawah kelihatan ada dust filter power supply. Yang buka pasangnya itu gampang banget. Terus ada 4 lubang, yang mana lubang ini buat 4 baut pengunci harddisk. Sekarang kita intip dulu nih bagian dalam casing ini. Biar kata udah pakai kaca, tapi tipe kacanya itu bukan bening polos ya, melainkan bening gelap. Apa sih nyebutnya? Intinya tetap transparan ya. Kacanya lumayan tebel, tapi biar kata tebel, ini kaca jangan sampai jatuh. Kalau pecah nggak ada yang jualnya. Setelah ditelanjangi, posisi terbuka kayak gini, udah kelihatan nih kalau space satu ruang buat kabel manajemen itu tipis banget. Kebayang nih bakal sulit buat umpetin kabel. Susunan kabel manajemen sih lumayan bagus, tapi ada sayangnya loh. Nanti kita kasih tahu kesalahannya di mana.
Dan setelah dibuka penutup samping tempat kabel manajemen, ternyata sempit banget. Ini ruang yang rada lega itu dikit banget ya. Terus di bagian tempat naruh hard disk dan power supply itu bener-bener cukup sempit loh. Jadi tantangan tersendiri nih buat rakit di casing ini. Saatnya perakitan di casing murah ini. Oke, kali pertama saya pasang power supply dan ternyata casingnya rada penyok ke dalam. Mungkin waktu pengiriman ini barang main lempar aja, atau mungkin dipikirnya bantal guling. Jadi ya butuh sedikit usaha, dan ini juga menandakan bahwa casing ini nggak terlalu tebal, maklum murah. Buat pemasangan motherboard yang ukuran ATX tapi lumayan lebar, casing ini bener-bener pas ya. Syukur bukan extended ATX, dijamin nggak bisa dipasang. Untuk pemasangan SSD, nah ini lumayan kendala juga. Saran saya, lebih baik kalian pasang dulu SSD ke casing sebelum power supply daripada belakangan dipasangnya, nanti bikin susah. Karena posisi SSD-nya itu nempel di cover PSU bagian atas. Dan juga untuk hard disk nggak beda jauh sama SSD, bikin susah masangnya, nempel pada bagian bawah. Untuk pemasangan fan depan nggak ada kendala berarti. Namun untuk bagian belakang maupun yang di atas, saran saya lagi nih, sebelum memasukkan kabel power supply 8 pin ke lubang kabel manajemen, baiknya kalian masukkan terlebih dahulu kabel power moleng 4 pin kipas ke lubang ini, biar nggak nyusahin, karena lubangnya itu benar-benar nanggung. Dan terakhir, untuk pemasangan kabel front panel, nah ini juga ribet. Kalian wajib masukkan terlebih dahulu kabel USB depan sama HD audio sebelum pasang power supply. Kalau nggak duluan, nggak bisa dimasukin, karena ketutup body power supply, benar-benar sempit banget. Susunan kabel manajemennya lumayan ya, tapi ruang di casing ini benar-benar terlihat murahan. Dan terakhir adalah kabel manajemen. Nah, kalau kalian pakai fan yang simple, nggak yang ARGB, atau yang dipasang nggak terlalu banyak, dan kabel-kabel power supply-nya juga nggak terlalu banyak, casing ini masih dibilang oke buat perapian kabel manajemen. Tapi kalau kalian pakai cooler ARGB, fan ARGB yang kabelnya itu mesti diatur, dijamin kalian butuh usaha lebih buat ngatur nih kabel biar lebih rapi. Kalau nggak rapi, penutup casing ini susah buat ditutup. Ya itu dia, karena ruang buat kabel manajemennya itu sempit banget bro. Setelah dinyalakan, tampilan casing ini ternyata cukup enak dilihat. Ya kebantu sih dengan LED bar RGB-nya, sama fan RGB bonusan casing. Jadi nggak kelihatan murahan, lebih elegan dan menarik. Tapi kalau ditambahin fan RGB di bagian atas, terus RAM RGB, kayak rame banget ya, kurang enak aja dilihat. Kecuali RGB-nya bisa sinkron semua, saya yakin bisa kelihatan lebih menarik. Sekarang kita bahas dulu kekurangan dari casing ini. Yang pertama, ruangan casing ini tergolong sempit. Biar kata support motherboard standar ATX, panjang VGA maksimal hanya 200 mm kalau kalian pakai radiator di bagian depan. Terus casing ini hanya bisa dipasang satu SSD dan satu hard disk. Jadi usahakan kalian pakai SSD M2 NVMe biar bisa banyak storage-nya. Ruangan sempit ini juga terasa di area kabel manajemen. Padahal saya suka desain yang nggak ada tonjolan. Harapannya sih ruang kabel manajemennya itu bagus, nggak sempit. Tapi ini ternyata sempit. Kadang memang hidup nggak sesuai yang diharapkan. Sedih, sorry ngelantur. Buat rapiin kabel di casing ini, ya kalian harus mengatur-ngatur gimana baiknya biar kabel kelihatan lebih rapi. Ketiga, tombol restart itu benar-benar nggak bisa difungsikan. Padahal cube gaming tipe lain itu bisa dua opsi, mau jadi tombol restart atau mau jadi tombol LED RGB. Yang ini benar-benar fungsinya buat RGB doang. Emang nggak ada kelebihannya bos? Ada dong. Pertama, harga tergolong bersahabat di kantong dengan bonus 2 kipas RGB. Kedua, ada LED bar RGB yang bisa digonta-ganti mode RGB-nya dan bikin casing ini terlihat lebih menarik ketika dihidupkan. Walaupun kipasnya itu nggak bisa diganti karena udah fix. Ketiga, udah kaca. Ya umum sih, tapi ada juga loh ring harga segini masih pakai akrilik. Ya kurang lebih begitulah kisah kasih saya dengan casing berharga murah. Bagi kalian mau rakit PC low budget tapi pengen kelihatan ganteng, rasa-rasanya casing ini bisa jadi pilihan ya. Tapi kalau kalian mau rakit PC pakai water cooler, VGA jumbo, harddisknya banyak, SSD banyak, woi sadar woi, masa iya beli casing murah, padahal part lainnya wah, beli casing yang juga dong. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan casing radal. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.